Selamat sore pemirsa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Kutu Jaringan, kelas Agro C akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai pengaruh beberapa konsentrasi BAP terhadap organogenesis bunga bangkai, atau dalam bahasa Latin Amorphophallus sp. Adapun anggotanya terdiri dari saya sendiri, Nicholas Warjaya, BP 1810 211007. Dan saya Maulidia Fakranisa, BP 17 10 21 10 26. Dan saya Cynthia Effendi, BP 17 10 21 2007. Akan langsung dilanjutkan dengan isinya sendiri, terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Untuk pendahuluan, langsung diserahkan kepada Kak Cynthia. Kepada Kak Cynthia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Jadi ada beberapa sub yang terdapat pada pendahuluan, yaitu taksonomi, status IUCN, permasalahan konservasi in situ, solusi, dan tujuan penelitian. Next. Taksonomi. Marga Amorphophallus termasuk ke dalam famili Archaea yang terbagi lagi menjadi 170 spesies, di mana penyebarannya dimulai dari benua Afrika, Asia, hingga Australia. Di antara 170 spesies tersebut, 25 di antaranya berada di Indonesia, dengan 21 merupakan spesies endemik. Penyebaran spesies endemik ini terdapat di Pulau Jawa, ada 6 spesies, Sumatera 11 spesies, Kalimantan 3 spesies, dan Sulawesi 1 spesies. Selanjutnya itu status IUCN. Berdasarkan data IUCN Red List pada tahun 2018, beberapa spesies dinyatakan dalam status terancam punah, seperti Amorphophallus titanum dengan estimasi populasi dewasa di alam kecil dari 1.000 individu. Habitatnya di Sumatera mengalami penurunan sekitar 47% dari tahun 1990 hingga 2010 akibat konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit atau penanaman tanaman yang digunakan sebagai bahan baku kertas, pembakaran, serta pembalakan hutan. Selanjutnya itu konservasi in situ, fase generatif bunga bangkai. Lamanya tanaman memasuki fase generatif dan tipe pembungaannya juga menyebabkan populasi spesies ini sedikit di alam. Berdasarkan laporan Lobin et al., jurnalnya dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu dibutuhkan 11 tahun, yaitu di tahun 1878 sampai 1889, sejak penanaman biji agar bunga bangkai di Royal Botanic Garden untuk berbunga. Lalu, waktu antesis yang berbeda, bunga protogini. Matangnya bunga jantan dan betina terjadi dalam waktu yang berbeda, dengan bunga betina yang matang terlebih dahulu. Setelah masa antesis bunga betina usai, baru disusul dengan matangnya bunga jantan, termasuk bunga protogini. Oleh karena itu, dibutuhkan 2 individu agar terjadi penyerbukan silang. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, itu ada appendix, bunga jantan dengan serbuk sari baru mulai keluar, dan yang paling bagian bawah yaitu bunga betinanya. Next. Lalu ada perlindungan atau legislasi. Secara legislasi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa telah memasukkan Amorphophallus titanum ke dalam jenis tumbuhan yang dilindungi. Tumbuhan ini dapat pada nomor registrasinya itu 238. Dapat dilihat pada tabel. Next. Menurut Jamsari 2008, konservasi in situ membutuhkan pemeliharaan dan ruang yang sangat besar, sehingga biaya dan aspek pemeliharaan sering menjadi kendala. Solusi permasalahannya yaitu konservasi plasma nutfah secara in vitro, termasuk konservasi ex situ. Dipercaya dapat menjadi solusi permasalahan ini.
Koleksi keragaman genetik yang luas dapat disimpan dalam ruang yang sama dan untuk jangka waktu yang lama, dengan pemberian zat penghambat tumbuh. Hal ini dapat diimplementasikan pada bunga bangkai dalam rangka konservasi plasma nuva secara in vitro dan memperoleh bibit bunga bangkai dalam jumlah yang banyak tanpa perlu menunggu fase generatif tanaman ini. Next. Tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi BAP terbaik untuk induksi kalus, tunas, dan persentase keberhasilan induksi pada bunga bangkai atau Amorphophallus sp. dengan perlakuan konsentrasi sitokinin atau BAP yang berbeda. Selain itu, konservasi plasma nuva secara in vitro juga dilaksanakan bersamaan dengan penelitian ini. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya bahan dan metode akan dijelaskan oleh Kak Maulidia. Kepada Kak Maulidia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan dan metode, yaitu ada waktu dan tempat, bahan dan alat, dan juga prosedur penelitian. Next. Yang pertama ada waktu dan tempat. Pelaksanaan penelitian ini dari 19 Februari 2020 hingga 21 April 2020 bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Next. Kemudian bahan dan alat. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, sumber eksplan berasal dari petiol bunga bangkai yang berumur 2 bulan setelah berkecambah pada perkecambahan in vitro. Media dasar yang digunakan untuk memenuhi nutrisi eksplan adalah media MS, kemudian zat PT yang digunakan BAP, kemudian menggunakan baku agar dengan konsentrasi 8 gram per liter media, suprosa 30 gram per liter media, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N, alkohol 70% dan alkohol 96%, serta aquades steril. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laminar airflow cabinet, kemudian hot plate magnetic stirrer, timbangan analitik, labu ukur, oven, Erlenmeyer, gelas piala, batang pengaduk, botol kultur, yaitu botol ASI ukuran 100 ml, cawan petri, spatula, saringan, pinset, autoclave, bunsen, kertas VH, tisu, plastik wrap, gunting, plastik bening, karet gelang, aluminium foil, kertas HVS, kertas label, alat tulis, dan alat dokumentasi. Next. Kemudian rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap RAL dengan 5 perlakuan. Adapun perlakuan yang digunakan adalah konsentrasi BAP dengan 4 taraf, yaitu 0,5 mg per liter BAP, 1 mg per liter BAP, 1,5 mg per liter BAP, 2 mg per liter BAP dengan ditambahkan 0,5 mg per liter NaA pada setiap perlakuan. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 5 kali sehingga didapatkan 20 satuan percobaan. Dalam satu satuan percobaan memiliki satu botol kultur yang ditanam satu eksplan. Kemudian data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji F pada taraf nyata 5% dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. Pengolahan data menggunakan program STAR. Next. Kemudian sterilisasi. Sterilisasi dilakukan sterilisasi botol dan juga sterilisasi media MS. Sterilisasi botol dilakukan yaitu pertama botol kultur dicuci pada air yang mengalir menggunakan sabun untuk menghilangkan kontaminasi. Kemudian botol direndam menggunakan larutan Na hipoklorit 1,25% selama 24 jam. Selanjutnya dibilas dengan air bersih hingga kering selama 24 jam. Kemudian botol kultur disterilkan dengan autoclave pada tekanan 15 PSI atau pounds per square inch sama dengan tekanan pada bidang seluas 1 inch. Kemudian dengan suhu 121 derajat yang dipertahankan selama 30 menit setelah mencapai tekanan 15 PSI. Pada sterilisasi media MS, botol kultur ditutup plastik bening dan diikat menggunakan karet gelang. Kemudian media disterilkan menggunakan autoclave dengan mempertahankan tekanan 15 PSI pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian botol dipindahkan ke ruang inkubasi. Next.
Pembuatan media MS. Media MS yang digunakan terdiri dari unsur makro, unsur mikro, unsur larutan besi, aqueous, dan vitamin. Next. Stok bahan kimia yang digunakan satu persatu sesuai yang ada di daftar agar tidak ada yang terlewatkan. Setiap kali menggunakan gelas ukur pada stok yang berbeda, dianjurkan untuk membilas dengan aqueous steril dengan cara disemprotkan dari labu semprot. Kemudian media dasar ditambahkan ZPT sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya dicukupkan volume hingga mencapai 1 liter dengan menambahkan aqueous steril. Derajat kemasaman diukur dengan menggunakan kertas pH. Diharapkan pH berkisar 5,8 sampai dengan 6. Apabila pH asam ditambahkan KOH 0,1 N atau bila basa ditambahkan HCl 0,1 N. Langkah terakhir dalam pembuatan media adalah penambahan pemadat yaitu bakto agar 8 gram per liter dan diaduk menggunakan hot plate magnetic stirrer hingga media mendidih. Setelah media selesai, kemudian dimasukkan ke dalam botol kultur dengan volume 10 ml per botolnya. Next. Kemudian penanaman eksplan. Penanaman eksplan petiol bunga bangkai dilakukan di dalam laminar airflow kabinet yang telah disinari dengan menggunakan sinar UV. Eksplan yang steril dipotong menggunakan scalpel dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Botol media yang sudah berisi eksplan ditutup menggunakan lakban atau plastik bening yang telah disterilkan, kemudian dilapisi dengan plastik wrap. Setelah penanaman selesai, botol-botol kultur disusun di dalam rak kultur ruang inkubasi sesuai dengan denah penempatan berdasarkan rancangan dan sesuai dengan perlakuan kondisi penyimpanan. Setelah penanaman eksplan selesai, laminar airflow dibersihkan menggunakan larutan alkohol 70%. Setelah dibersihkan, lampu UV dihidupkan kembali. Next. Selanjutnya adalah bab hasil ya. Selanjutnya adalah bab hasil dan pembahasan. Pada bab hasil dan pembahasan akan dibahas terbentuknya kalus, terbentuknya akar, dan terakhir adalah terbentuknya tunas. Pada terbentuknya kalus, dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, konsentrasi 0,5 mg per liter BAP menghasil dari 5 ulangan, 2 ulangan berhasil membentuk kalus. Adapun ulangan kelima mengalami kontaminasi sehingga datanya tidak dimasukkan pada tabel. Lalu konsentrasi 1 mg per liter menghasilkan 100% eksplan berkalus. Lalu 1,5 mg per liter BAP menghasilkan 20% eksplan berkalus dan 2,2 mg per liter menghasilkan 20% eksplan berkalus. Adapun tampak pada tabel ini juga kalus yang paling tercepat itu terbentuk pada perlakuan 1 mg per liter BAP. Dapat tampak di sini gambarnya kalus-kalus yang terbentuk pada eksplan masing-masing, pada masing-masing perlakuan. Secara teori, rasio aksin dan sitokinin sebesar 1:1, baik endogen maupun eksogen, berhasil menginduksi kalus pada berbagai jenis jaringan eksplan, menurut Mas Tuti 2017. Pada penelitian ini, pembentukan kalus tercepat jadi pada perlakuan 1 mg per liter BAP. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Kohlenbach dan Beck pada tahun 1988 dengan menggunakan eksplan ibu tulang daun Amorphopalus tanum dan Amorphopalus riveri dan ditumbuhkan pada media MS dengan 2,4D dan kinetin, menunjukkan hormon endogen yang terdapat pada tanaman memainkan peran yang penting dalam perkembangan kultur. Lalu terbentuknya kalus. Perlu kita ingat juga tadi sebelumnya, hampir semua perlakuan, tapi setidaknya 1 ulangan saja membentuk kalus. Menurut kelompok kami, hal ini disebabkan karena peristiwa alaminya tanaman itu sendiri. Perlu diketahui bahwasannya petiol dari Amorphopalus titanum itu merupakan batang pohon yang tumbuh dari umbinya. Pada kondisi yang sesuai, petiol Amorphopalus titanum
yang dipotong dapat menumbuhkan kalus ex vitro secara alami. Kalus-kalus ini dapat menumbuhkan individu tanaman baru apabila ditempatkan pada kondisi in vitro yang sesuai. Ini menunjukkan penelitian Yuzami et al. Pada tahun 2018. Tampak pada gambar di samping kiri, ada kayak semacam gelembung-gelembung kecil, itulah kalus yang terbentuk dari luka petiol yang telah dipotong. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa ditemukannya pertemuan kalus pada tiap perlakuan. Yang lebih tepatnya 2 ulangan pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP, 5 ulangan pada perlakuan 1 mg per liter BAP, 1 ulangan pada perlakuan 1,5 mg per liter BAP, dan 1 ulangan pada perlakuan 2 mg per liter BAP. Lalu kita akan bahas terbentuknya akar. Dari keseluruhan perlakuan, eksplan yang paling perlakuan yang muncul akar paling banyak itu adalah perlakuan 1 mg per liter BAP. Tampak pada di sini di gambar ini akar yang terbentuk yang pada A adalah pada ulangan 1, B pada ulangan 3, dan C adalah pada ulangan 5. Menurut Sugimoto et al. Pada tahun 2010, kalus yang terbentuk dalam kultur in vitro memiliki pola ekspresi gen yang sangat mirip dengan yang terdapat pada meristem akar setelah melakukan analisis transkriptomik. Hal ini mungkin menjadi penyebab terjadinya organogenesis akar terlebih dahulu. Organogenesis akar tidak langsung ini berlawanan dengan teori umum di mana oksin berperan dalam organogenesis akar. Berdasarkan penelitian Yuzami et al. Pada tahun 2018 yang menggunakan kalus alami yang seperti disebutkan sebelumnya, yaitu kalus ex vitro dari hasil pertumbuhan pada daerah potongan petiol, sebagai eksplannya memperkirakan sitokinin terlibat dalam inisiasi tunas. Perkiraan ini dicetuskan karena dalam inisiasi tunas dari kalus alaminya itu, dia tidak sama sekali menggunakan zat pengatur tumbuh apapun. Atau lebih tepatnya, faktor tunggal penelitiannya itu adalah ukuran kalus alami yang digunakan sebagai eksplan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa sitokinin, lebih tepatnya BAP, lebih tepat dalam inisiasi tunas, melainkan pada organogenesis akar. Tampak pada di sini, di hasil penelitiannya telah di-highlight, dia menggunakan faktor tunggal yaitu ukuran kalus. Lalu dia memperkirakan may be proportional to the cytokinin content of a callus piece. Lalu terbentuknya tunas. Dari keseluruhan perlakuan dan ulangan, tidak ditemukan pertumbuhan tunas pada satu perlakuan atau ulangan pun. Oleh karena itu, persentase tumbuh tunas pada penelitian ini untuk seluruh perlakuan adalah 0%. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari hasil praktikum ini? Perlakuan BAP yang terbaik untuk industri kalus pada eksplan petiol bunga bangkai adalah 1 mg per liter. Pada saat yang bersamaan, perlakuan 1 mg per liter BAP juga berhasil menginduksi pembentukan akar pada eksplan petiol dengan persentase 60% dari total ulangan perlakuan ini. Munculnya kalus setidaknya 1 ulangan pada tiap perlakuan mungkin disebabkan karena kemampuan alami dari petiol tanaman tersebut untuk membentuk kalus alami pada daerah luka, di mana kalus alami ini dapat digunakan sebagai eksplan. Organogenesis akar pada eksplan ini mungkin disebabkan oleh adanya sitokinin, lebih tepatnya BAP, pada media tumbuh, bukan karena pengaruh oksin. Lalu ucapan terima kasih sebagai bagian terakhir diucapkan kepada Pak Rian Budi Setiawan selaku dosen penanggung jawab praktikum dan kakak-kakak asisten praktikum Kultur Jaringan kelas Agro C yang telah membantu penulisan penelitian ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kultur Jaringan kelas Agro C yaitu Dr. IR Gustian MS dan IR Sutoyo MS atas materi yang diberikan selama perkuliahan di kelas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kultur jaringan ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.